Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Weekly Kelas Gunadarma Ayo. Kenalin aku Susiana Salsa Putri. Bisa kalian panggil Salsa yang bakal nemenin dan seru-seruan bareng kalian sebagai MC di kelas pada malam ini. Malam ini spesial banget karena ini adalah week satu dari rangkaian Wiki Kelas kita dengan tema Web3 Full Stack di App Development. Topik pertama yang bakal kita kupas tuntas semalam ini adalah Introduction to Smart Contracts Solidity Basics. Cocok banget buat kalian penasaran atau emang lagi pengen mulai belajar di bidang Web3 Dev. Biar kelas kita malam ini berjalan lancar, mohon kerjasamanya untuk di-mute dahulu mikrofonnya dan juga buat teman-teman yang tidak terkendala jaringan, yuk langsung dinyalain juga kameranya biar kita bisa saling lihat muka-muka antusias kalian pada malam ini. Oke, sebelum kita memasuki ke sesi materi, kita dengerin dulu yuk sedikit sepatah dua patah kata dari orang-orang hebat di balik Gunadarma Ayo. Sambutan yang pertama kan disampaikan oleh Kak Iqbal Aprian selaku Vice Lead Gunadarma Ayo 2025-2026. Kepada Kak Iqbal, waktu dan layar kami persilakan. Oke, makasih Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kak Guntur selaku advisor Gunadarma IO, Pak Riki Agus Tejiptanata selaku mentor Gunadarma IO, teman-teman panitia dan tentu seluruh peserta Weekly Class Web3 Full Stack Developer yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aprian. Saya di sini sebagai Vice Lead yang akan menemani teman-teman selama program ini berlangsung. Semoga teman-teman bisa menikmati sesi malam ini dan jangan sungkan buat bertanya kalau misalnya ada materi yang kurang paham ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, nggak usah takut kalau misalnya ada pertanyaan masih dasar ataupun mulai belajar. Selain nambah ilmu, semoga dari kelas-kelas ini teman-teman juga bisa kenal satu sama lain, saling sharing dan juga membangun relasi manfaat ke depannya. Oh ya, sebagai tambahan nanti akan mungkin ada sedikit apresiasi untuk tiga peserta paling aktif selama program berlangsung. Jadi teman-teman jangan malu-malu buat aktif ataupun bertanya ataupun diskusi selama kelas. Jadi kalau begitu tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai aja sesi weekly class malam ini. Untuk Kak Faras, saya persilakan untuk menyampaikan materinya dan saya kembalikan ke Kakak Salsa. Selamat belajar dan semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iqbal atas sambutannya. Baik untuk sambutan kedua, kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Riki Agus Cipnanata selaku mentor Gunadarma Ayo. Kepada Bapak Riki, waktu dan layar kami persilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Intinya kegiatan dari teman-teman di Gunadarma itu apa sudah cukup baik ya. Kalau dilihat dari data yang apa namanya saya punya gitu ya, ini sudah yang keempat ya dari weekly kelasnya ya, di mana eh, weekly kelas yang pertama itu bicara tentang building IoT system, kemudian berikutnya from data to deployment ya, building intelligent apps, kemudian from raw data to insightful dashboard, dan yang keempat kali ini adalah Web3 full stack full stack lab development gitu ya. Eh Ya pada dasarnya saya melihat ini sudah cukup baik dalam arti apa, berkesinambungan, lalu ada kegiatan ya. Ini kalau nggak salah mulai dari Januari ya. Januari mungkin itu agak eh, ada lengkapnya gitu ya, karena waktu itu ada kegiatan lain. Kemudian dilanjutkan di weekly kelasnya di
Maret, akhir Maret, ya. Kemudian awal Mei, dan ini ya hampir akhir Juni. Jadi cukup baik ya. Eh, Ya, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman Gunadharma Aero ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, dalam arti ya para peserta gitu ya, dan semuanya yang terlibat. Di sini hari ini partisipannya saya lihat secara ini ya, yang join ada 25, tapi mungkin core timnya cukup banyak juga, mungkin setengahnya kali ya. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kemudian satu hal aja, eh, nanti dicek ulang, tapi sekedar cek ulang aja. Eh, Betul nggak saya melihat waktu apa ya, di Instagramnya itu, ketika weekly class pertama itu apakah tahunnya sudah benar gitu dituliskan. Nanti tolong dicek aja. Eh, itu saja, semoga kegiatan untuk weekly class keempat ini dari week 1 sampai 4 nanti itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Eh, ya semuanya apa eh, menerima manfaatnya ya. Jadi jangan sampai ada partisipan yang apa bolong-bolong lah gitu ya, kalau bisa mengungkap gitu. Jadi kita tahu semuanya. Oke, itu aja. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Riki atas arahan dan motivasinya yang sangat bermanfaat. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Materi keren malam ini bakal langsung dibawain sama instruktur kita, yaitu Kak Andana Faras Pamudita, atau bisa kita panggil Kak Faras. Buat teman-teman, jangan lupa siapin catatannya ya. Kepada Kak Faras, waktu dan layar kami persilakan. Oke, halo semuanya. JM. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu JM itu berasal dari kata good morning. Salam sapaan ini sering banget nih dipakai di dunia Web3. Karena salam sapaan tersebut bisa dipakai di pagi, siang, sore, ataupun malam. Karena di Web3 atau blockchain tidak mengenal waktu 24 jam. Mungkin bagi teman-teman banyak nih yang bertanya-tanya, apa itu blockchain, apa itu Web3, apa itu smart contract. Namun sebelum kita masuk ke Web3 itu sendiri, kita perlu bahas nih terkait blockchain itu apa. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita bakal ngebahas nih terkait evolusi teknologi di dunia web. Yang pertama ada Web 1, lalu Web 2, dan Web 3. Di Web 1 ini dia cuma bisa read, lalu kalau di Web 2 itu dia bisa read dan write, lalu di Web 3 ini dia bisa read, write, dan on. Yang menarik ini di Web3 ini, dia ada on. On itu artinya apa? Jadi data atau aset kalian itu sepenuhnya berada di tangan kalian. Tidak seperti di Web2 ya, yang data atau aset kalian bisa dirubah di database mereka. Kalau di Web3 itu tidak bisa, karena data atau aset kalian itu berada di tangan kalian. Lalu di Web 1 ini teknologinya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu di Web2 ini teknologinya ada Vue.js, Cloud, dan mobile apps. Lalu di Web3 ini teknologinya ada blockchain, wallet, token, dan smart contract. Dan di Web 1 ini contohnya ada Yahoo,
OWL, Netspace. Dan untuk di Web 2 ini platformnya ada Facebook dan Instagram. Lalu di Web 3 ini ada MetaMask dan Pinata. Jadi intinya di Web 3 ini kita punya kendali penuh nih atas data dan aset kita. Boleh di next. Nah, di Web 3 ini ada 4 teknologi nih teman-teman. Ada blockchain, wallet, smart contract, dan token. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu blockchain itu apa, blockchain itu adalah sistem database terdesentralisasi. Artinya, database tersebut tidak terpusat nih. Dia tersebar di seluruh dunia melalui berbagai komputer. Dan database ini dia bersifat transparan dan immutable. Mungkin bagi teman-teman banyak yang bingung, immutable itu apa? Immutable adalah data transaksi yang tercatat pada blockchain itu tidak dapat dihapus dan tidak dapat dirubah. Jadi berbeda nih pada sistem database Web2. Kalau di Web2 itu datanya bisa dirubah oleh admin, kalau di Web3 ini dia tidak bisa. Lalu ada wallet. Wallet adalah sebuah identitas digital pada dunia Web3. Pada ekosistem Web3 sangat diperlukan karena transaksi pada blockchain itu ada gas fee-nya. Jadi setiap kalian bertransaksi di Web3, itu kalian harus nge-sign transaksi dan itu memerlukan gas fee untuk biaya transaksi. Nah, di Web3 ini ketika kalian masuk ke sebuah aplikasi atau di app, itu kalian menggunakan wallet, tidak seperti di Web2 yang loginnya itu menggunakan email. Nah, kalau di Web3 ini dia agak beda, dia loginnya menggunakan wallet. Lalu ada token nih. Token adalah sebuah aset pada Web3, bisa berupa mata uang kripto ataupun NFT. Lalu ada smart contract. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu smart contract itu apa, smart contract adalah sebuah program yang berjalan pada sistem blockchain. Seperti di vending machine lah, ketika kita melakukan aksi, itu kita harus bayar. Nah, di Web3 ini ada yang namanya gas fee tadi, yaitu biaya yang dibayar untuk menjalankan transaksi di blockchain. Boleh di next. Di blockchain ini ada beberapa sifat, diantaranya ada desentralisasi, immutable, secure, transparan, dan konsensus driven. Nah, desentralisasi ini apa? Desentralisasi ini adalah database yang bersifat tidak terpusat. Artinya dia tersebar di seluruh dunia melalui node atau komputer yang dijalankan oleh sebuah miner. Lalu immutable. Immutable adalah dia bersifat tersimpan di blockchain dan tidak bisa dirubah. Lalu ada secure. Secure yang dimaksud ini adalah dia saling terikat oleh sebuah hash dan digital signature. Lalu ada transparan nih. Jadi di blockchain ini dia database-nya bersifat transparan. Siapapun bisa melihat data tersebut seperti wallet address, histori transaksi, dan sebagainya. Untuk datanya bisa dilihat di mana? Datanya bisa kita lihat di Blockchain Explorer. Lalu ada konsensus. Di blockchain ini, data yang tersimpan itu dilindungi oleh sistem konsensus yang disetujui oleh network di jaringan tersebut. Boleh di next. Nah, di sini kita bakal ngebahas nih terkait tipe-tipe blockchain. Di sini kita bisa lihat ya, ada 3. Ada public blockchain, private blockchain, dan local blockchain. Nah, public blockchain ini dia ada Ethereum, Stellar, dan Bitensor. Biasanya dipakai untuk hal-hal yang butuh transparansi, akses terbuka, dan tanpa kontrol satu pihak seperti DAO atau voting atau DeFi. Nah, kalau private blockchain ini
Contohnya ada Hyperledger, Quorum, dan AWS. Nah, private blockchain ini dia biasanya digunakan untuk sistem yang butuh kontrol terhadap akses data seperti privacy dan efisiensi. Jadi tidak semua orang bisa ikut membaca atau menulis data, seperti untuk pencatatan transaksi internal perusahaan. Lalu ada local blockchain nih. Contohnya itu ada dari Hardhat, Ganache, atau Foundry. Nah, di local blockchain ini, dia berjalan di lokal, biasanya untuk deployment atau testing. Boleh di next. Nah, di sini ada beberapa komponen nih pada blockchain. Di antaranya ada hash, previous hash, data, timestamp, dan nonce. Hash itu apa? Hash ini adalah hasil enkripsi pada sebuah blok yang bersifat unik. Lalu ada previous hash. Previous hash ini adalah sebuah hash dari blok sebelumnya pada sistem blockchain. Maksudnya itu apa sih? Jadi blockchain ini terdiri dari beberapa blok. Nah, di setiap blok ini akan saling terikat oleh rantai seperti hash. Namanya juga blockchain, block dan chain. Jadi dia terikat oleh rantai dalam bentuk hash. Lalu ada data nih. Data yang tersimpan di blockchain itu berisi informasi seperti transaksi, lalu wallet address, total pengirim token, dan sebagainya. Lalu ada timestamp. Timestamp ini dia bersifat untuk informasi seperti kapan blok tersebut dibuat. Lalu ada nonce. Nonce ini adalah angka acak untuk proses mining, digunakan oleh Bitcoin. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di Bitcoin itu proses miningnya itu dia seperti memecahkan matematika sulit. Nah, nonce ini dia digunakan untuk proses mining di Bitcoin. Boleh di next. Oke, jadi kita bakal ngebahas nih terkait cara kerja blockchain. Jadi yang pertama itu transaksi dibuat. Misal seperti user membuat transaksi seperti kirim token atau nambah data. Lalu transaksi di broadcast nih ke validator. Nah, di sini transaksi yang masuk itu dikirim nih ke seluruh node pada jaringan tersebut. Node ini adalah komputer yang dijalankan oleh miner. Lalu node ini dia memverifikasi transaksi. Di sini setiap node itu memverifikasi apakah transaksi itu valid. Lalu blok tersebut baru dibuat. Nah, di sini transaksi baru dikumpulkan dan dijadikan satu blok. Lalu blok baru ditambahkan nih. Nah, di tahap inilah blok ditambahkan dan disalin ke seluruh node. Setelah itu transaksi selesai. Transaksi berhasil dicatat dan tidak bisa dirubah. Karena blockchain ini dia sifatnya immutable ya. Jadi transaksi yang sudah dicatat di blockchain itu dia tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa dirubah. Boleh di next. Jadi di setiap blok ini terdiri dari beberapa transaksi. Transaksinya ini dikumpulkan dalam satu blok. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam blok. Nah, setiap blok ini dia berisi transaksi tadi dan dia saling terikat oleh hash. Seperti kita lihat pada gambar di sini. Di setiap blok itu dia memiliki hash dan previous hash. Nah, hash ini penting karena membuat blockchain ini stabil dan sulit dihack. Karena setiap blok yang dihack ini, maka blok sebelumnya atau setelahnya akan rusak nih. Karena kan hash tadi tidak valid ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap blok ini dia terikat oleh masing-masing hash. Boleh di next.
Nah, di sini kita bakal ngebahas terkait Node. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Node itu apa, Node itu adalah sebuah komputer yang tersebar di seluruh dunia. Dia biasanya untuk menyimpan salinan data di blockchain, lalu untuk memverifikasi transaksi pada blockchain, lalu untuk menjaga keamanan jaringan. Jadi, ketika kalian menjadi miner yang menjalankan sebuah node atau komputer, kalian mendapatkan sebuah reward token, seperti misalkan kalian jadi miner di Ethereum. Nah, ketika kalian jadi miner di Ethereum, itu namanya proof of stake. Jadi kalian itu harus staking sejumlah token. Dari situ kalian bakal mendapatkan sebuah reward token ETH. Boleh di next. Tadi kita udah ngebahas nih terkait node. Sekarang kita bakal ngebahas tentang konsensus. Nah, jenis konsensus ini ada banyak. Ada proof of stake, proof of work, lalu stellar consensus protocol. Seperti proof of stake tadi, itu kalian harus staking atau deposito sejumlah token untuk kalian menjadi miner atau menjalankan sebuah komputer. Lalu ada proof of work. Di sini kalian harus memecahkan matematika sulit. Nah, biasanya di proof of work ini, dia itu boros listrik. Karena apa? Karena komputer kalian harus menjalankan program tersebut selama 24 jam. Dan kalian juga harus memecahkan matematika sulit. Oleh sebab itu, proof of work ini dia bersifat boros listrik. Lalu ada stellar consensus nih. Itu seperti sistem voting terpercaya antar node. Jadi ketika kalian menjadi node validator atau miner, kalian akan mendapatkan reward nih berupa kripto. Boleh di next. Nah, di blockchain ini ada suatu masalah. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu blockchain trilemma itu apa? Blockchain trilemma adalah sebuah masalah pada blockchain. Jadi di sini kan ada decentralized, scalability, dan security. Jadi blockchain trilemma itu dia harus mengorbankan satu dari ketiga hal. Seperti mau murah dan cepat, maka kualitas akan turun. Lalu mau cepat dan kualitas tinggi, maka akan mahal untuk biaya transaksinya. Lalu mau murah dan kualitas tinggi, itu akan lama nih dalam proses transaksinya, seperti di Bitcoin. Boleh di next. Nah, di blockchain ini kita perlu wallet nih, teman-teman. Karena itu sebagai pintu masuk di blockchain. Sorry itu kayaknya kecepatan deh. Boleh di back dulu? Oke. Jadi di blockchain ini, wallet ini penting nih, karena sebagai pintu masuk. Wallet ini ada berbagai macam fungsi, seperti sebagai identitas digital, lalu untuk interaksi dengan smart contract atau blockchain, lalu digunakan untuk menyimpan aset seperti NFT atau kripto, lalu digunakan untuk menandatangani sebuah pesan. Boleh di next. Sorry, kita masuk ke ini apa komponen wallet. Ya. Nah, di wallet ini ada beberapa komponen nih, teman-teman. Seperti private key, public key, dan seed trust. Private key ini adalah kunci terhadap satu wallet. Jadi, private key ini penting. Jangan sampai private key kalian kesebar. Karena kalau misalkan private key kalian kesebar, maka satu wallet itu akan bisa diakses dan aset kalian akan bisa dicuri. Lalu ada public key nih.
mungkin bagi teman-teman yang belum tahu public key apa, public key ini adalah sebuah mungkin kalau di web itu kalau di bank itu dia mirip seperti nomor rekening di bank. Nah, public key ini sifatnya seperti itu. Jadi dia itu sebagai nomor rekening. Ketika kalian misal mengirim sebuah token itu perlu public key karena itu digunakan sebagai nomor rekening untuk mengirim sebuah aset di blockchain. Lalu ada seed trust nih. Seed trust ini berfungsi untuk kunci terhadap seluruh wallet. Nah, seed trust ini juga penting nih. Jangan sampai kesebar juga. Seperti misal di MetaMask. Di MetaMask ini adalah sebuah wallet. Nah, di MetaMask ini dia terdiri lagi nih terhadap beberapa wallet. Kalian bisa memiliki 10 akun wallet sekaligus dalam MetaMask ini. Nah, setiap akun wallet ini dia bisa diakses melalui seed trust. Makanya seed trust ini penting nih, jangan sampai tersebar juga. Karena jika seed trust ini tersebar, maka seluruh akun wallet kalian, misalkan tadi 10 akun wallet, nah 10 akun wallet ini bakal bisa diakses oleh yang punya seed trust tadi. Oke, boleh di next. Nah, kita bakal kenalan nih ke jenis-jenis wallet. Jadi di sini kita bakal ngebahas terhadap jenis wallet berdasarkan internet. Jadi ada hot wallet dan cold wallet. Hot wallet itu apa? Hot wallet adalah wallet berbentuk software seperti ekstensi browser atau mobile app. Contohnya itu ada Phantom Wallet atau MetaMask Wallet. Lalu ada cold wallet nih. Cold wallet adalah wallet tanpa internet. Jadi dia berbentuk hardware. Contohnya itu seperti Ledger. Oke, boleh di next. Tadi kita udah ngebahas terkait jenis wallet berdasarkan internet. Sekarang kita bakal ngebahas juga nih jenis-jenis wallet terhadap private key. Jadi ada non-custodial dan custodial. Non-custodial itu apa? Non-custodial adalah wallet yang sepenuhnya milik kita. Karena private key-nya ini disimpan oleh kita sendiri. Tidak ada pihak yang mengelola. Jadi aset-aset atau NFT atau kripto kalian itu berada di tangan kalian sepenuhnya. Lalu ada custodial nih. Custodial adalah sebuah wallet yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Jadi private key-nya ini dia disimpan di database mereka, di database platform. Jadi private key-nya ini bisa nih di apa? Diakses oleh database platform. Sepertinya itu contohnya seperti CEX atau Centralized Exchange. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, CEX itu contohnya seperti toko kripto atau Indodex. Boleh di next. Nah, kita sebelumnya udah ngebahas nih terkait wallet. Sekarang kita perlu ngebahas terkait smart contract. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu smart contract itu apa, smart contract itu adalah sebuah program yang berjalan di atas blockchain. Untuk bahasa program yang digunakan itu seperti Solidity, Viper, ataupun Rust. Nah, smart contract ini dia fungsinya sama seperti REST API. Jadi itu fungsinya sebagai backend di blockchain. Kalau di web tuh kalian backendnya membuat REST API, kalau di blockchain ini backendnya kalian membuat smart contract. Boleh di next. Oke, aku izin minum dulu ya teman-teman.
Tadi kita udah ngebahas nih terkait smart contract. Sekarang kita bakal ngebahas terkait jenis-jenis token. Jadi, jenis-jenis token ini ada berbagai macam di Ethereum. Karena blockchain yang akan kita pakai ini Ethereum. Yang pertama ada ERC-20, lalu ada ERC-721, lalu ada ERC-1155. Nah, standar token ini digunakan untuk membuat aset digital nih di ekosistem Web3, seperti NFT ataupun kripto. Mungkin bagi teman-teman banyak nih yang bertanya-tanya apa itu ERC-20. ERC-20 adalah standar token untuk membuat token menggunakan smart contract. Jadi kita bisa nih membuat token kripto sendiri menggunakan ERC-20. ERC-20 ini bisa kita gunakan sebagai alat transaksi seperti gems pada game. Itu bisa tuh kalian tokenisasi menggunakan ERC-20. Ataupun aset di dunia nyata seperti stablecoin. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, untuk sekarang itu mata uang rupiah itu udah ditokenisasi ya, seperti stablecoin, misalkan IDRX 20. Itu udah ditokenisasi menggunakan blockchain Solana. Lalu ada ERC-721 nih. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ERC-721 adalah sebuah standar token untuk membuat token menggunakan smart contract. Jadi dia berfungsi untuk membuat aset NFT yang unik. Lalu ada ERC-1155. ERC-1155 ini dia adalah standar token di Ethereum. Dia berfungsi untuk membuat multi token. Kita bisa nih membuat token kripto dan NFT menggunakan secara bersama di dalam satu smart contract. Oke, boleh di next. Sekarang kita masuk ke yang lebih teknikal nih, yaitu struktur data. Di Solidity ini, karena kita menggunakan Solidity, jadi di Solidity ini dia ada berbagai macam struktur data nih, seperti value type, array, struct, mapping, dan enum. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu struktur data itu apa, struktur data adalah cara kita mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menyimpan data di dalam komputer agar data tersebut dapat diakses dan dikelola dan dapat diperbarui dengan efisien. Nanti kita bakal ngebahas nih satu-satu terkait struktur data ini. Boleh di next. Jadi di value type ini dia itu berfungsi sebagai tipe data untuk menyimpan nilai secara langsung dalam sebuah variabel. Di sini ada berbagai macam tipe data seperti string, integer, bool, address, dan bytes. Nah, string ini berfungsi untuk menyimpan angka atau kalimat. Jadi biasanya string ini dia digunakan dalam sebuah bahasa program menggunakan tanda kutip ya, seperti pada contohnya hello world atau hello world 1. Itu bisa teman-teman. Jadi string ini dia diapit oleh tanda kutip. Lalu ada integer nih. Integer berfungsi untuk menyimpan tipe data angka seperti angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada bool nih. Bool ini digunakan untuk validasi atau cek kondisi seperti true atau false. Lalu ada address nih. Address ini dia digunakan untuk menyimpan sebuah smart contract address ataupun wallet address. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di wallet ini dia memiliki public key. Nah, public key ini dia adalah sebuah wallet address untuk mengirim token. Lalu ada bytes nih. Bytes ini dia biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah hash. Oke, boleh di next.
Nah, di sini ada contoh array nih. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu array itu apa, array ini digunakan untuk menyimpan sebuah kumpulan data. Jadi seperti misalkan nih, kita membuat variabel skor tetap dengan panjangnya itu 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan tipe data integer agar array ini dia bisa disimpan dalam bentuk tipe data angka. Nah, pada contoh ini, array-nya ini dia bersifat fix ya, teman-teman. Karena kita definisikan angka 5 nih di samping tipe data integer atau WINT. Boleh di next. Nah, kita sekarang bakal ngebahas terkait struct nih. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu struct itu apa, struct itu adalah tipe data di Solidity yang memungkinkan kamu mengelompokkan beberapa variabel berbeda menjadi satu kesatuan. Nah, struct ini kita bisa gunakan untuk sebuah sistem database. Seperti di web tuh nih, misalkan kalian mendefinisikan sebuah model database task untuk sebuah to-do list. Nah, itu kan kalian kalau misalkan di Python, itu kan kalian harus menginstal dulu nih sebuah library ORM. Nah, kalau di blockchain ini dia simple. Kalian nggak perlu nih install library ORM untuk mendefinisikan sebuah database. Jadi kalian bisa gunakan langsung nih uh, struktur data dari struct ini. Jadi bisa kita definisikan langsung. Untuk nama struct-nya misalkan di sini task. Lalu di sini dia memiliki beberapa atribut nih, seperti ID, content, is completed. Nah, ID ini kita bisa definisikan sebuah angka. Nah, untuk tipe datanya kita bisa definisikan integer atau WINT. Lalu ada string nih. Kita bisa definisikan konten ini sebagai tipe data string. Karena konten ini kan dia berupa sekumpulan kata ya, atau kalimat. Lalu ada is completed nih. Kita bisa definisikan sebagai bool atau boolean. Karena is completed ini dia sebagai status nih. Apakah tasknya itu sudah selesai atau belum. Jadi dia ini terdiri dari true atau false. Lalu di sini ada kita mendefinisikan sebuah task nih, variabel task dengan tipe data task. Nah, variabel task ini dia bersifat array karena di sebelah public ini dia ada kurung kurawal gitu. Jadi dia bersifat array. Nah, pendefinisian variabel ini penting karena agar sistem database kita bisa nih dibaca oleh sistem. Seperti kita menggunakan public ini. Jadi fungsinya seperti agar data task ini bisa disimpan lah di blockchain dan bisa kita gunakan. Boleh di next. Lalu di sini ada mapping. Mapping ini bisa digunakan untuk menyimpan pasangan key atau value. Mungkin bagi teman-teman yang sering megang Python atau mainan bahasa program Python, dictionary ini udah nggak asing lagi ya didengar oleh teman-teman. Karena dictionary ini mirip nih seperti mapping. Jadi dia digunakan untuk menyimpan pasangan key atau value. Seperti misalkan pada baris kelima, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel skor. Nah, key-nya ini address nih, dan value-nya integer. Jadi kita bisa menyimpan sebuah sistem skor menggunakan mapping ini. Jadi setiap address atau user itu memiliki skor. Dan di sini kita mendefinisikan juga nih fungsi set score. Jadi fungsi set score ini dia menerima dua parameter. Ada parameter user yang bersifat address
lalu ada parameter nilai yang bersifat UNT atau tipe data UNT. Lalu public ini dia fungsinya untuk agar program kita ini bisa nih diakses oleh eh, luar kelas seperti itu. Jadi nggak di private. Lalu di dalam fungsi set score ini kita bisa mendefinisikan skor terhadap parameter user dan mendefinisikan nilainya juga melalui fungsi set score ini. Boleh di next. Boleh di next. Sorry, boleh di next. Oke, mungkin ada kendala ya dari yang mempresentasikan PPT-nya. Boleh ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Boleh di next, Kak. Oke, sekarang kita bakal ngebahas terkait enum nih. Enum bisa digunakan untuk menyimpan sebuah nilai konstanta. Seperti misalkan kita menyimpan sebuah status nih. D ini bisa kita definisikan menjadi beberapa nilai konstanta. Seperti menunggu, diproses, dikirim, ataupun selesai. Nah, di sini kita bisa nih mendefinisikan enum ini ke dalam sebuah variabel seperti pada baris ke-12. Status pemesanan ini kita definisikan sebagai publik. Jadi data status pesanan ini bisa kita akses di luar kelas tersebut. Lalu ada fungsi set status nih. Fungsi set status ini dia menerima sebuah parameter dengan tipe data status. Parameter yang diterima itu berupa status baru. Jadi kita bisa set sebuah status melalui fungsi ini. Seperti pada baris ke-15. Kita menggunakan variabel status pesanan untuk merubah sebuah status yang didefinisikan pada sebuah parameter. Boleh di next. Oke, boleh di next, Kak. Oke, mungkin ada kendala ya. Oke, sekarang kita masuk ke hands on nih. Mungkin boleh di stop screen dulu. Aku mau izin share screen nih buat sesi prakteknya langsung.
Oke, sebentar ya, aku izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Mungkin dari Kak Salsa, apakah sudah Aman, terlihat? aman, aman. Oke. Di sini kalian bisa nih ngebuka editornya terlebih dahulu. Namanya Remix Ethereum. Sebentar ya, aku share dulu. Udah aku share ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah ngebuka Remix idenya, boleh dong absen nih di kolom chat. Apakah udah aman teman-teman? Boleh dong absen kalau udah aman di kolom chat. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah apa ya? Sistem database to-do list. Cukup sederhana sih. Mungkin kalian bisa ngebuat filenya terlebih dahulu. Di sini misalkan apa ya? Uh, to-do list.sol. Apa nih? Nah, di sini kita bakal mendefinisikan dulu nih sebuah sistem license agar kita bisa menjalankan sebuah program. Di sini kita juga mendefinisikan nih sebuah versi bahasa program Solidity-nya. Kita di sini menggunakan versi 0.8.20. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah kelas. Nama kelasnya itu adalah to-do list.
Di sini kita mencoba untuk membuat sebuah model database ya teman-teman. Untuk menyimpan sebuah data to-do list ini. Kita bisa langsung definisiin aja menggunakan stack ini. Jadi untuk nama variabelnya itu adalah task. Di sini kita definisi nih untuk tipe datanya. Ada integer 256. Di sini kita definisin untuk ID. Lalu ada address nih. Kita definisin untuk ownernya. Sebentar, ada typo. Lalu ada string nih. Kita definisiin untuk kontennya. Lalu ada boolean juga nih. Kita bisa definisin untuk attribute is completed. Nah, kita perlu definisin juga nih untuk default ID-nya. Seperti kalian membuat sistem database di web tuh. Setiap data yang tersimpan di database itu dia kan memiliki ID unik ya. Nah, di to-do list ini juga penting nih. Jadi kita definisin aja untuk default ID-nya menggunakan tipe data WinT256. Di sini ada public dengan variabel task content. Task count. Dengan default value-nya adalah 0. Lalu ada mapping. Di sini dia terdiri dari key dan value. Key-nya itu adalah dengan tipe data WinT256 dan value-nya dengan tipe data task. Langsung aja kita definisin. Oh, di sini ada typo nih. Bukan SPX, tapi SPDX. Nah, variabel task ini penting ya, teman-teman. Karena agar datanya ini bisa tersimpan di variabel task. Lalu di sini ada modifier dengan variabel task exits. Di sini dia akan menerima sebuah argumen. Jadi kita definisin aja parameter ID dengan tipe data WinT256. Lalu di sini ada require.
Sebentar, ada typo dikit. Nah, fungsi task exits ini dia fungsinya untuk mengecek nih, apakah data task ini tersimpan di blockchain, database blockchain. Kalau tidak tersimpan, dia akan mengembalikan task tidak ditemukan. Lalu kita buat modifier satu lagi dengan nama variabel only task owner dengan sebuah parameter wint256 dengan menerima sebuah argumen ID. Lalu di dalamnya kita akan mengecek nih, apakah yang akses itu adalah owner dari yang punya task atau bukan. Nanti kalau misalkan bukan, akan kita kembalikan sebuah error atau pesan. Oke, mungkin bagi teman-teman yang udah sering main di backend API web tuh, kalian nggak asing nih dengan yang namanya modifier. Nah, modifier ini dia fungsinya seperti middleware di web tuh. Misal kalian ngebuat sistem autentikasi untuk mengecek role. Nah, di blockchain ini, modifier ini sama seperti itu. Dia digunakan untuk sebuah middleware. Jadi akan dicek dulu nih sebelum program itu berjalan. Lalu kita definisin untuk membuat sebuah fungsi untuk menambahkan data task. Nah, fungsi require ini dia berfungsi untuk mengecek nih, apakah kontennya itu kosong. Kalau kosong, kembalikan isi tidak boleh kosong. Nah, kita gunakan sebuah atribut length nih untuk menghitung berapa jumlah kata konten ini.
Nah, task count ini dia berfungsi untuk menambahkan sebuah default ID pada database task ini. Nah, di sini kita mencoba menginsert data ini nih. Menginsert data menggunakan struct yang sudah kita buat tadi. Ini. Jadi kita mengirim sebuah variabel ID, lalu message.sender ini berfungsi untuk siapa yang memiliki task tersebut, lalu ada konten, dan default value untuk is completed ini kita definisikan sebagai false. Nah, konten ini dia berasal dari sebuah parameter ya yang sudah kita definisikan. Di sini kita coba compile dulu. Sepertinya ada error ya. Sebentar. Apa nih? 27. Oke, udah bisa. Tadi kelebihan apa? Tutup kurung satu. Di sini kita coba compile dulu ya, teman-teman. Untuk cara compile-nya itu kita ke bagian sini, Solidity compiler. Kita ke bagian sini, kalau udah kita coba nih compile. Kalau sudah di-compile, kita bakal coba untuk menambah data nih, data ke blockchain-nya. Di sini kita perlu deploy dulu nih. Deploy. Nah, sudah terdeploy. Di sini kita bisa memanggil sebuah fungsi. Fungsi task tadi yang udah kita definisin sebagai sistem database. Misal di sini kita menginput angka 0. Angka 0 itu dia indeks ya. Jadi kita input indeks nih. Karena kan eh, task ini dia ada banyak ya untuk datanya. Jadi kita tinggal panggil aja. Nah, di sini belum ada ya untuk datanya. Jadi kita bisa panggil create task ini untuk menginsert sebuah data. Di sini kita coba testing menggunakan konten hello world. Kita coba panggil fungsinya. Di sini udah berhasil ya, teman-teman. Coba kita panggil lagi untuk variabel task ini. Nah, di sini udah berhasil diinsert ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk konten hello world tadi yang udah kita insert sudah berhasil ditambahkan ke blockchain. Lalu di sini kita bakal ngebuat lagi nih untuk fungsi get task. Coba kita bikin function get task. Di sini dia menerima sebuah parameter dengan tipe data WINT256. Di sini kita bisa definisikan sebuah parameter ID lah. Lalu di sini kita bisa definisikan public agar fungsi ini bisa kita panggil di luar kelas atau kontak to-do list ini. Lalu kita panggil juga nih sebuah modifier untuk mengecek apakah
tasnya ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, di sini bakal mengembalikan sebuah error. Tas tidak ditemukan. Nah, di sini kita juga memanggil nih sebuah modifier untuk mengecek apakah eh, tas tersebut berasal dari dia. Kalau bukan, kita kembalikan Anda bukan pemilik tas ini. Ya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi, modifier ini dia kayak middleware lah di backend web tuh. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah tipe data tas yang udah kita buat tadi dengan variabel tas. Nah, kita coba nge-index nih variabel tersebut dengan sebuah ID. ID ini berasal dari parameter yang nanti dikirim oleh user. Nah, di sini kita bisa return aja untuk datanya. Waduh, ada error nih, sebentar. Oke, di sini aku lupa menambahkan sebuah apa tipe view ya di sini. Jadi wajib ditambahkan sebuah view. Oke, coba kita deploy lagi. Kita compile dulu deh.
kita compile, lalu kita deploy. Oke, di sini coba kita tambahkan nih. Sebentar. Kita coba tambahkan. Misal hello world 1. Lalu kita coba insert ke database blockchain. Ini udah berhasil di-insert ya. Coba kita panggil lagi untuk variabel tasknya. Coba di sini kita panggil 1 nih. Nah, ini terlihat lah. Bisa kita lihat ya, udah ditambahkan ke database blockchain. Nah, kita juga bisa nih gunakan fungsi getTask yang udah kita buat. Ini kan dia ID-nya 1 ya. ID-nya 1 bisa kita panggil menggunakan getTask ini dengan memasukkan ID 1. Nah, udah bisa ya teman-teman. Sekarang kita buat fungsi juga nih untuk mengupdate sebuah task ini. Seperti update status apakah sudah selesai dikerjakan atau belum. Kita bisa membuat dengan mendefinisikan sebuah fungsi function, lalu dengan nama fungsi update task content. Dengan menerima sebuah parameter ID dengan tipe data integer 256. Bisa kita definisikan saja int 256 dengan parameter ID. Lalu di sini kita definisikan juga untuk konten terbarunya apa. Kita bisa definisikan string all data content. Lalu kita definisikan public juga nih. Dengan sebuah modifier tadi nih, kita bisa salin aja. Lalu kita cek nih, apakah kontennya kosong atau enggak. Kita bisa salin aja di kode atas, kita paste. Di sini kita juga mau cek nih, apakah konten ini kosong atau enggak. Kalau misalkan kontennya kosong, kita kembalikan isi tas tidak boleh kosong. Lalu kita definisikan juga variabel tas dengan indeks ke ID berdasarkan parameter ID ini. Kita update konten, kita update kontennya dengan mengakses sebuah atribut konten yang sudah kita definisikan di start tadi ya. Ada konten di sini. Lalu sama dengan new content. Nah, ini ada sedikit typo ya. Ini kita rubah aja menjadi new content. Oh, ini ada typo nih. Ini variabel task belakangnya S
Ini belakangnya nggak ada S. Kita coba paste saja. Oke, udah berhasil ya. Coba kita compile lagi. Lalu kita deploy. Oke, udah berhasil di deploy ya. Lalu kita coba nih membuat sebuah task baru. Misalkan cobalah kita kasih lagi hello world nih. Kita insert ke database blockchain. Udah berhasil ke insert. Sekarang kita coba panggil fungsi getTask. Kita masukkan ID 1 di sini. Kita coba panggil. Oke, udah ada. Coba kita panggil lagi update task. Tadi itu ID-nya sebentar. Oh, ID-nya 1. Coba kita panggil update task dengan ID 1. Kontennya hello world 1 misalkan. Hello world 1. Coba kita panggil. Oke, udah berhasil ya. Coba kita cek lagi menggunakan fungsi getTask dengan ID 1 yang udah kita update tadi. Coba kita panggil. Nah, udah berhasil ya dibuat ya. Udah berhasil ya kita update. Sekarang kita coba bikin fungsi untuk nge-delete nih sebuah data di blockchain. Function delete task UINT 256 dengan parameter ID. Lalu di sini ada public agar bisa diakses di luar kelas. Lalu kita tambahkan juga nih sebuah modifier sama seperti di atas. Kita tinggal copy lalu paste. Di sini kita coba membuat sebuah fungsi delete. Kita coba menggunakan variabel task tadi tuh. Menggunakan ID yang di input user nantinya. Nah, sudah selesai ya. Coba kita compile lagi. Oke, udah kita compile. Sekarang kita deploy lagi. Kita deploy. Udah berhasil kita deploy ya. Coba kita ngebuat dulu deh. Tadi misalkan hello world tuh tadi. Hello world. Kita panggil fungsi create-task-nya ini. Setelah berhasil di-insert ke database blockchain, kita coba panggil lagi fungsi getTask-nya. Misalkan ID-nya tadi 1 ya. Kita coba panggil. Ini udah ada. Udah berhasil kita insert. Sekarang kita mau coba hapus nih. Hapus dengan ID misalkan tadi 1. Kita coba panggil fungsi delete-nya. Oke, udah berhasil ya. Coba kita panggil fungsi getTask dengan ID 1. Apakah ada? Nah, dia nggak bisa ya, nggak ada. Dia mengembalikan task tidak ditemukan. Nah, mungkin bagi teman-teman ada nih yang bingung. Tadi katanya di database blockchain itu dia data yang berhasil disimpan di blockchain itu dia nggak bisa dihapus. Tapi kok ini ada fungsi buat delete? Nah, sebenarnya fungsi delete ini bisa kita pakai
Tapi yang tidak bisa dihapus adalah histori transaksinya. Jadi histori transaksi yang sudah disimpan di database blockchain itu dia tidak bisa dihapus. Jadi letak immutable-nya itu di histori transaksinya. Itu kenapa kebanyakan use case supply chain atau audit log itu menggunakan sistem database blockchain karena ada sifat immutable-nya itu. Oke, sepertinya udah aman ya. Mungkin dari aku itu aja. Aku kembalikan ke Kak Sasha. Kak Salsa. Nanti bakal ada quiz ya sesudah Q&A nanti. Oke, aku kembalikan ke Kak Salsa. Aku izin stop share ya. Oke, terima kasih Kak Faras atas pemaparan materinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi Q&A buat kalian yang mau nanya seputar materi pada malam ini yang tadi udah dijelasin sama Kak Faras. Boleh aja langsung klik fitur raise hand-nya buat nanya langsung atau bisa juga ketik di kolom chat. Oke, boleh nih teman-teman yang mau nanya terkait materi tadi. Mungkin ada yang masih bingung atau apa. Aku kasih batas waktu ya, 5 menit. Gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau bertanya kah? Atau bingung terkait materi tadi? Oke, jadi ada yang nanya nih. Permisi Kak, izin bertanya terkait perbandingan teknologi web pada ekosistem Web3. Sangat bergantung pada blockchain dan smart contract. Pertanyaan saya, dalam implementasi pengembangan website saat ini, sejauh mana smart contract tersebut menggantikan peran backend dan database konvensional? Apakah arsitektur yang digunakan sudah sepenuhnya terdesentralisasi atau pada praktiknya masih banyak developer yang menggunakan pendekatan hybrid, gabungan arsitektur Web2 dan Web3? Itu boleh tidak ada hybrid? Apa harus full Web3? Nah, sebenarnya itu tergantung ke kebutuhan masing-masing ya. Jadi pada blockchain ini, dia bisa nih disatukan antara Web2 dan Web3. Jadi misalkan kayak apa ya? eh, Sistem decentralized finance. Misalkan kalian mau menyimpan database seperti username atau email ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa tuh. Jadi database usernya itu disimpan di database web tuh dan sistem keuangannya untuk tokenisasinya disimpan di blockchain. Seperti itu. Jadi bisa ya
untuk sistem hybrid. Nah, itu juga sebenarnya tergantung ke kebutuhan bisnis masing-masing. Seperti misalkan nih, sistem exchange itu kan ada yang sentral, jadi dia itu sistemnya hybrid seperti toko kripto tuh atau Indodex. Itu kan dia pendekatannya hybrid ya. Jadi gabungan antara Web2 dan Web3. Yang mana kalau misalkan di Indodex ini private key-nya itu disimpan di database mereka. Dan ada juga tuh exchange yang full desentralisasi seperti Uniswap. Jadi dia tidak memanfaatkan database Web2. Jadi sebenarnya tergantung ke kebutuhan bisnis masing-masing sih. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Iya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita tutup saja untuk Q&A-nya. Kita bakal masuk ke sesi apa? Quizzes. Sebentar ya, aku izin share screen.
Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, Oke, boleh kalau nih link teman-teman yang mau ikut quizzes join langsung. Bisa di-scan atau menggunakan join code. teman-teman kita main game bentar yuk. Ini Kak Farah sudah nyiapin kuis di Quizizz. Kalian bisa langsung untuk joinnya bisa langsung scan QR yang ada di layar maupun bisa join via code-nya yaitu code-nya ada 340083 itu code-nya. Dan juga jangan lupa namainnya nama asli kalian ya, soalnya nanti pemenangnya dapat merchandise dari kita. Nah, iya benar banget nih. Untuk top 1, top 2, top 3 nanti akan mendapatkan poin. Nanti kalian bakal mendapatkan merchandise. Yuk, bagi teman-teman yang belum join, boleh nih langsung aja join. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum join, boleh nih join terlebih dahulu menggunakan join code atau melalui QR code ini. Oke, bisa kita langsung mulai aja ya. Ayo teman-teman, jangan mau sampai kalah nih. Karena nanti untuk top 1 akan mendapatkan poin tambahan.
Kita ambil 3 orang pertama ya pemenangnya. Kira-kira siapa ya? Oh, apa udah ini, Kak Faras? Oh, belum. Oke, di sini udah pada selesai ya. Karena ini yang join ada 7, mungkin aku bakal ambil top 2 deh. Top 2 nih kita ambil untuk dimasukkan ke dalam poin. Tolong untuk kakak-kakak panitia, top 1 dan top 2-nya dicatat ya ke list penilaian karena akan mendapatkan poin. Maaf banget nih untuk top 3 karena yang join hanya 7 orang. Jadi aku bakal ambil untuk top 2-nya aja. Mungkin untuk kedepannya boleh nih teman-teman ajak lagi teman-teman yang belum join. Nah, di sini aku bakal ngasih tugas juga nih buat teman-teman. Tugas ini poinnya cukup gede ya. Jadi eh, teman-teman bisa ngerjain nih untuk ngeboost poin kalian. Sebentar aku kasih dulu ya untuk tugasnya.
Nah, jadi di sini sebentar. Sorry ya tadi salah share screen nih. Jadi di sini ada 2 tugas. Jadi ini tugasnya seperti kode words ataupun CP. Mungkin biar teman-teman lebih kebiasa nih dengan bahasa program Solidity ini. Jadi di sini ada 10 soal ya. Nanti teman-teman boleh ngerjain nih untuk 10 soal ini. Lalu di sini ada mini project nih. Jadi diharapkan teman-teman untuk membuat sistem database sederhana seperti sistem manajemen mahasiswa, aplikasi catatan, daftar kontak digital, manajemen inventaris buku perpustakaan, atau sistem database sederhana lainnya. Nah, ini konsepnya CRUD ya. Jadi teman-teman boleh nih ngebuat sistem database sederhana ini. Jangan to-do list lagi ya, karena kan tadi kita udah membuat to-do list nih. Nah, 2 tugas ini dia memiliki poin yang cukup besar ya. Jadi teman-teman diharapkan mengerjakan nih untuk tugasnya. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke absen ya. Mungkin aku kembalikan ke Kak Salsa. Oke, ini kalian bisa absensi dulu melalui link yang ada di kolom chat. Untuk via QR-nya nanti sedang ditampilkan. Kalian bisa akses lewat link yang ada di kolom chat ya untuk absensinya. Ditunggu, oh ini, ditunggu 3 menit. Nah, kalian bisa akses link absensinya, bisa scan di QR yang tertampil di layar maupun bisa juga lewat link yang ada di kolom chat. Ya, absen dulu yuk, ditunggu sampai 21.32. Jangan lupa absen ya. Bagi teman-teman yang belum absen, jangan lupa absen ya. Karena absen ini menjadi poin tambahan juga nih untuk kehadiran teman-teman. Jadi jangan lupa absen ya. Jadi yang belum absen ditunggu 1 menit lagi ya.
Oke, waktu sudah menunjukkan 9:32. Absensi ditutup. Selanjutnya kita akan sesi dokumentasi. Boleh di post screen-nya. Oke, di sini aku akan ambil alih bagian dokumentasi ya. Bagi yang bisa open cam, mungkin boleh open kamera dulu, biar dokumentasinya terlihat. Yuk, on cam dulu yuk. Oke, bagi yang sudah open cam, mungkin boleh berpose dengan pose IO ya. Tangan kiri bentuk O. Oke, karena di sini hanya ada satu slide, aku akan foto sekali aja ya. 1, 2. Oke, dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke Kak Susiana Salsa Putri. Oke, terima kasih Alfa. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara Weeklies pada malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Paras atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Riki tadi sudah menyempatkan waktunya hadir memberi sambutan, lalu juga kakak-kakak core tim dan pastinya buat kalian semua yang sudah hadir pada malam ini. Saya Salsa selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama acara berlangsung. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai ketemu lagi di week 2 minggu depan. See you guys. Oke, semuanya terima kasih buat kelas Web3 ini di minggu pertama berjalan lancar, alhamdulillah. Mungkin nggak ada Bang Iqbal ya? Bang Iqbal, oh, Bang Iqbal udah keluar. Tidak, mungkin boleh langsung keluar aja.